bulan Juli harus sudah ada keputusan apakah Kim ini akan tanding di Pilgub atau akan mendukung calon yang sudah ada saat ini. Mungkin salah satunya Pak Koster. Jadi jangan sampai nanti pada akhirnya kita sudah pasang nama Mantre Mulyo yang kemudian last minute ternyata Pak Ide Bagus Rai Mantre nggak bersedia. Nah di sini nanti seperti layangan putus nanti. Kim ini kasihan saya melihatnya. Ya, jadi saya sedikit bingung ya, kalau boleh kita ngambil istilah bingung itu. Karena apa? Karena waktu tersisa itu tinggal beberapa hari lagi. Menghitung hari ini, sampai tanggal 27 Agustus ini menghitung hari. Perhelatan pemilihan kepala daerah ini tidak ringan. Gawe yang harus dirancang, yang harus digarap secara bersama-sama. Nah, terkait dengan keberadaan Kim melahirkan pasangan paket Mantre Mulyo, saran saya, jajaran Kim, mungkin Kim Plus, saya belum pernah melihat, saya belum membaca dan sebagainya. Pentolan-pentolan Kim ini belum ada mendatangin Rai Mantre. Beliau itu bersedia nggak menjadi calon gubernur dari Kim? Nah, ini harus gerak cepat. Jadi, kalau benar, ya berarti kita harus segera mengambil lembaran yang baru. Kalau nggak bersedia, ngambil lembaran yang baru. Lembaran yang baru yang saya maksud adalah, kalau beliau bersedia, seluruh jajaran segera mensosialisasikan Mantre Mulyo ini. Sehingga di hajatan Pilgub mendatang bisa menang. Andai kata tidak ada kejelasan terkait dengan pasangan Mantre Mulyo ini, berarti lembaran baru ini kita harus buka mencari figur yang baru untuk bisa tampilkan di hajatan Pilgub mendatang. Ini yang harus terjadi. Nah, saya sebagai kader Partai Golongan Karya, di mana Kim ini baru selesai memenangkan hajatan Pilpres, masa sekarang hajatan Pilpres ini yang kemudian di Pilgub kita kalah atau kotak kosong. Malu saya. Ya, terkait dengan hal itu, ya mari kita turun bersama-sama untuk melahirkan siapa kandidat yang kita tampilkan di Pilgub mendatang. Nah, kalau sekarang tidak ada, tidak berhasil, berarti kan apa jadinya demokrasi di Bali ini? Nah itu, jadi ini harus disikapi dengan bijak sekali, dengan baik. Nah, kemana arah kita di dalam waktu bulan Juli ini? Ya, bulan Juli harus sudah ada keputusan apakah Kim ini akan tanding di Pilgub atau akan mendukung calon yang sudah ada saat ini. Mungkin salah satunya Pak Koster. Nah ini, jadi ini harus segera. Jadi jangan sampai nanti pada akhirnya kita sudah pasang nama Mantre Mulyo yang kemudian last minute ternyata Pak Ide Bagus Rai Mantre nggak bersedia. Nah di sini nanti seperti layangan putus nanti. Kim ini kasihan saya melihatnya. Ya, ini harus kita jaga marwah partai, masing-masing partai ini. Nah saya berharap mudah-mudahan Kim Plus ini bisa melahirkan pasangan calon di Pilgub mendatang. Terkait dengan bagaimana kita menjaga marwah partai masing-masing, saya berbicara khusus tentang Partai Golkar. Dari zaman reformasi, Partai Golkar selalu menampilkan kadernya sebagai calon wakil atau calon gubernur. Ya, jadi ini tidak pernah terputus. Nah, sekarang di mana calon Partai Golkar yang menjadi satu kesatuan calon dari Kim menang di Pilpres. Nah, menang di Pilpres ini, saya sedih sekali kalau Golkar tidak memajukan salah satu kadernya, baik sebagai calon wakil ataupun calon gubernur di hajatan pemilu kepala daerah di tahun 2024 ini. Nah, ini yang sangat saya sayangkan sekali. Saya sangat berharap bagaimana Partai Golkar bisa menugaskan salah satu kadernya tampil sebagai calon wakil gubernur atau calon gubernur. Begitu juga di kabupaten kota yang ada. Ini harapan saya. Karena apa? Di samping kita akan menggerakkan mesin partai, juga kita memberikan pendidikan, memberikan warna, dan juga memberikan bukti bahwa Partai Golkar adalah gudangnya kader yang siap tampil kapan saja, di mana saja. Nah inilah harapan saya, seluruh jajaran Partai Golongan Karya mengambil peran masing-masing sesuai dengan fungsi, tugas, dan keberadaannya untuk melahirkan kadernya sebagai wakil atau
kepala daerah. Nah, ini harapan saya. Dan saya yakin kalau jiwa-jiwa patriot ini dipegang teguh oleh pengemban atau pemegang polisi partai, saya yakin Partai Golkar bisa menampilkan calon sebagai wakil gubernur atau kepala daerah. Begitu juga di calon wakil bupati atau calon bupati di semua hajatan pilkada yang ada di Provinsi Bali ini. Kalau bicara nama, siapa saja nama-nama kader Golkar yang layak dan punya kemampuan untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur? Yang saya melihat yang sudah mengantongi surat tugas sebagai fungsionaris itu ada 3. Ada Pak Gede Sumarjaya-Linggih, ada Pak Sugawo Kori, dan ada Pak Wayan Gerdem. Nama ini yang sudah tentunya sebelum dikirim ke DPP dan sebelum Ketua Umum menandatangani surat penugasan ini kan sudah tentunya tidak asal tulis. Sudah melalui proses, sudah melalui pemikiran yang besar, yang tajam, yang lengkap, sehingga nama ini dikirim ke DPP yang kemudian DPP melalui surat penugasan yang ditandatangani oleh Pak Ketua Umum, Bapak Airlangga Hartarto, ini sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu. Dan ini 3 ini yang menjadi prioritas tampilnya kader Partai Golkar di Pilgub. Begitu juga, andai kata ada yang lain, tidak tertutup kemungkinan. Karena sekali lagi saya tegaskan, Partai Golkar lah gudangnya kader, gudangnya pemimpin, gudangnya ide dan gagasan di dalam membangun dan menjalankan pemerintahan Provinsi Bali, begitu juga kabupaten kota yang ada di seluruh Nusantara. Ya, terakhir tadi Tuan Haji sempat singgung Kim ini seperti layangan putus, dan jika pada akhirnya Kim tidak punya calon, apa sikap yang harus diambil Partai Golkar? Apakah Golkar lebih rasional mendukung Bapak Wayan Koster? Jadi ini hal yang sulit saya jawab ya. Karena apa? Karena bertentangan dengan hati nurani saya. Ya masa sih di zaman yang sudah kadernya banyak begini, historis yang saya sampaikan tadi itu harus terputus. Partai Golkar tidak mencalonkan salah satu kadernya di Pilgub ini. Kalaupun terjadi semuanya sudah kewalahan, sudah angkat tangan ketua-ketua partai kita, tidak bisa menghasilkan figur untuk tampil di Pilgub mendatang, tidak ada pilihan lain. Berarti Kim ini mendukung Pak Koster tampil ke 2 periode. Nah itu. Jadi saya belum melihat. Makanya untuk menjawab semua itu, tugas tanggung jawab itu ada di pimpinan-pimpinan partai yang ada di Kim Plus ini. Mudah-mudahan di bulan Juli yang sebentar lagi akan datang, Kim Plus sudah ada kepastian siapa yang akan ditampilkan sebagai pasangan calon di Pilgub mendatang, begitu juga di pilkada-pilkada yang ada di kabupaten, kota yang ada di Provinsi Bali ini. Harapan saya, Kim Plus menjawab tantangan demokrasi dan mengisi kemenangan Prabowo Gibran di pilkada bulan November mendatang.